Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema pada hari ini ratapan para pedagang kejatuhan ekonomi Babel. Wahyu 18 ayat 11 sampai 16. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal dan tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap mereka akan berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Saudara, nas ini melukiskan ratapan para pedagang atas kejatuhan Babel, simbol kekuatan duniawi yang menentang Allah. Para pedagang menangis dan berkabung karena tidak ada lagi yang membeli barang dagangan mereka, yang mencerminkan keruntuhan sistem ekonomi yang korup dan tidak adil. Gambaran ini diambil dari ratapan Nabi Yeskiel atas Tirus, menyoroti bagaimana penghakiman atas Babel adalah pembalikan keadaan, di mana para penindas kini mengalami penindasan. Nah, Yohanes mencatat daftar panjang barang-barang yang diperdagangkan, mencakup 28 jenis barang, menunjukkan luasnya jaringan perdagangan kekaisaran Romawi dan tingkat kemewahan yang ekstrim dalam masyarakatnya. Barang-barang ini, dari emas dan perak hingga budak, menggambarkan kekayaan yang ditimbun dengan cara eksploitatif. Penyebutan budak sebagai komoditas terakhir dalam daftar menyoroti sisi gelap dari ekonomi Romawi yang tidak manusiawi. Nah, para pedagang yang telah menjadi kaya karena Babel berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan Babel, menunjukkan sifat egois dari hubungan ekonomi mereka. Mereka menangis, celaka, celaka kota besar, menekankan keterkejutan dan kesedihan mereka atas hilangnya sumber kemewahan mereka. Penggambaran Babel yang berpakaian mewah dan dihiasi dengan perhiasan mahal mencerminkan kekayaan sementara yang kini lenyap dalam sekejap, mengingatkan bahwa kekayaan duniawi tidak akan bertahan selamanya. Saudaraku, nas ini memberikan kritik yang tajam terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif dan ketidakadilan. Ini mengingatkan kita akan kerapuhan dan sementaranya kekayaan duniawi, serta kepastian penghakiman Allah atas kejahatan. Ratapan para pedagang mencerminkan kesedihan mereka atas hilangnya keuntungan ekonomi, menyoroti bahwa kesetiaan mereka lebih kepada kekayaan daripada kebenaran dan keadilan. Dan bagian ini mengajak kita untuk memeriksa di mana kita menaruh kepercayaan dan apakah kita terlibat dalam sistem yang tidak adil. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian dan ketaatan kepada Allah, menolak kompromi dengan nilai-nilai duniawi yang menentang kehendak Allah. Penghakiman atas Babel memberikan penghiburan bahwa Allah melihat ketidakadilan dan akan menghakiminya, serta peringatan bagi kita untuk tidak tergoda oleh kemewahan dunia. Dan selain itu, saudara, ini merupakan panggilan untuk hidup dalam perspektif kekekalan, mengejar keadilan dan kebenaran daripada kekayaan dan status. Kontras antara kekayaan duniawi yang lenyap dan kemuliaan abadi kerajaan Allah mengingatkan kita untuk menempatkan harapan dan keamanan kita pada hal-hal yang kekal. Dan bagi orang Kristen awal, tentu pesan ini memberikan penghiburan dan harapan di tengah penganiayaan dan diskriminasi ekonomi. Bagi kita hari ini, pesan ini tetap relevan, menantang kita untuk bekerja menuju sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, dan untuk mencari nilai dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami yang sering terlena oleh kemewahan duniawi. Buka mata kami untuk melihat ketidakadilan di sekitar kami. Berikan kami keberanian untuk berdiri bagi kebenaran, menolak kompromi dengan sistem yang menindas.
Bantu kami hidup dalam perspektif kekekalan mencari nilainya dalam relasi denganmu dan sesama. Bimbing kami untuk berperan aktif menciptakan satu sistem ekonomi yang lebih baik dan memuliakan nama-Mu. Amin.